Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada yang terhormat penyelenggara Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang dan juga para peserta Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran. Kaitannya dengan acara Senastep #3 Strategi Pembelajaran Masa Depan Arah Baru untuk Pembelajaran Kamis 9 November 2023, saya Firda Nurul Fauzia dari Universitas 11 Maret akan memaparkan dari proceeding saya, yaitu mengenai pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis kearifan lokal sebagai penguatan profil belajar Pancasila atau P5 di era kurikulum merdeka. Yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah yang pertama, adanya era globalisasi dan juga perkembangan iptek yang terus melaju di Indonesia. Hal ini berkemungkinan untuk menggerusnya nilai-nilai kearifan lokal dan juga nilai moral pada peserta didik dikarenakan kalau untuk era globalisasi berkemungkinan banyaknya iptek dan juga budaya asing yang masuk ke Indonesia mungkin tidak terfilter. Maka dari itu, pentingnya penanaman nilai-nilai moral, kearifan lokal yang harus ada pada setiap peserta didik. Ini nilai-nilai dalam kearifan lokal dapat ditemukan dalam tradisi atau budaya daerah seperti halnya upacara adat, makanan-makanan tradisional, lalu tradisi sakral yang ada di daerah setempat. Nah, misalnya dalam hal ini, saya meneliti kearifan lokal yang ada dalam tradisi Julungan. Nah, nilai kearifan lokal dalam tradisi Julungan ini juga memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam dimensi proyek penguatan profil belajar Pancasila atau P5 tersebut. Nah, 6 dimensi tersebut akhirnya dimanfaatkan untuk pembelajaran bahasa Indonesia yang nantinya dapat meningkatkan literasi dan juga dapat berdampak baik kepada peserta didik, tentunya kepada anak-anak SMK yang jarang sekali mempunyai daya literasi yang tinggi, maupun begitu juga anak-anak SMK lebih suka pada hal praktek daripada teori. Dan yang selanjutnya, supaya dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini terintegrasi dengan dimensi pada profil pelajar Pancasila untuk terus memfilter anak-anak di era kurikulum merdeka ini supaya mereka lebih punya inovasi dan juga kreativitas. Lalu, metode ini yang pertama yaitu adalah jenis penelitian kualitatif model studi kasus dengan data sumber wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, guru bahasa Indonesia, dan juga siswa. Dari teknik pengambilan datanya pun menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan datanya kami gunakan menggunakan observasi dan juga wawancara. Lalu dalam hasil dan pembahasannya, dari wawancara dan juga observasi yang telah kami lakukan di sekolah menengah kejuruan, nah pelaksanaan kurikulum merdeka ini sudah berlangsung dan mendapatkan dukungan oleh pengawas, pelaku sekolah seperti halnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, sarpras, ketenagaan, humas, dan juga sebagainya. Begitu pula terciptanya adanya kurikulum merdeka ini supaya sumber daya manusia yang unggul dan juga mampu bersaing secara global diharapkan oleh Kementerian Pendidikan. Maka dari itu, proses pembelajaran yang terintegritas dengan P5, nah kaitannya dimensi yang ada dalam P5 ini bisa tertanamkan pada siswa atau peserta didik di sekolah menengah kejuruan. Sehingga nilai-nilai Pancasila dan juga nasionalisme ini tidak terkikis di tengah serbuan budaya dari luar. Nah, bentuk komitmen itu dapat terjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga dan juga melakukan sosialisasi untuk memberikan pengalaman terhadap peserta didik. Supaya peserta didik itu juga mempunyai kualitas secara sumber daya manusia, secara teknologi dan informasinya lebih kuat dan juga penanaman nilai-nilai berbasis kearifan lokal ini nanti dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentunya dapat membuktikan anak-anak yang mempunyai literasi tinggi. Itu dapat dibuktikan dari hasil penelitian kami, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia yang menggunakan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal, menggunakan media
audiovisual tentang tradisi. Tentunya tradisi di sini kami gunakan tradisi Julungan. Siswa memiliki keterkaitan dan juga ketertarikan untuk menemukan, membayangkan, melakukan, dan juga membagikan sesuai dengan dimensi dalam P5 yang selaras dengan nilai-nilai dalam tradisi, yaitu menanamkan penguatan profil pelajar Pancasila. Akhirnya menumbuhkan nasionalisme pada peserta didik dan meningkatkan sumber daya manusia secara global. Nah, kesimpulannya, secara keseluruhan melalui penelitian ini dapat dipastikan bahwa siswa sekolah menengah kejuruan itu mempunyai subjek penelitian yang punya pemahaman yang besar. Tetapi dengan adanya pembelajaran bahasa Indonesia yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan tradisi lokal yang ada di sekitarnya, itu adalah cara yang sesuai untuk sintak pembelajaran. Hal tersebut dapat ditemukan pada pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah kejuruan dari 4 tahapan, yaitu temukan, tahap bayangkan, lakukan, dan juga bagikan. Nah, siswa memiliki keterkaitan dan juga keinginan dalam membaca, keaktifan dalam berkomunikasi, dan juga meningkatkan analisis pada siswa. Hal ini juga terlihat dari siswa menengah kejuruan yang pastinya tidak melulu menggunakan praktek. Nah, nilai-nilai kearifan lokal ini selaras dengan dimensi pada penguatan profil belajar Pancasila. Baik, berikut yang sudah bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.